Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita masuk untuk materi bab 3 ya, terkait metode penelitian. Nah, nanti di bab ini teman-teman akan merumuskan terkait rancangan atau desain penelitian, kemudian variabel penelitian, termasuk nanti hubungan antar variabel, kemudian ada definisi operasional penelitian, populasi dan sampel, serta alat dan metode pengumpulan datanya. Kemudian ada membahas juga terkait metode pengolahan data dan analisis data di akhir. Baik, kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas terkait rancangan penelitian atau desain penelitian. Nah, di rancangan penelitian ini yang perlu teman-teman tuliskan di bab 3 adalah apa rancangan penelitian yang akan diambil atau yang sesuai dengan judul penelitian dari teman-teman sendiri gitu ya. Apakah itu nanti bentuknya penelitian deskripsi atau penelitian korelasi atau hubungan, atau nanti jenis desain penelitiannya kuasi eksperimen atau bahkan pro eksperimen gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Ini saya cobakan untuk mengambil satu contoh penelitian kakak kelas kalian yang berjudul hubungan faktor ibu dan pola asuh dengan kejadian stunting pada anak umur 24-59 bulan di puskesmas Cirebon. Jadi ini merupakan rancangan penelitiannya di sini dia masuk ke jenis penelitian deskriptif ya. Karena ini hubungan, jadi dia bukan eksperimen atau true eksperimen atau eksperimen murni ya. Jadi dia masuknya ke penelitian deskriptif, kuantitatif tapi yang deskriptif gitu ya. Nah, saya yakin teman-teman sudah dapat kuliahnya ya. Jadi insya Allah sudah bisa menentukan rancangan penelitiannya. Nah, pada contoh penelitian ini, dengan judul ini ya, hubungan faktor ibu dan pola asuh dalam kejadian stunting. Nah, di sini jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Jadi penelitian deskriptif ini mau melihat hubungan antar satu gejala dengan gejala yang lain atau variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi mau melihat suatu hubungan antar variabel, ya. Mau dilihat korelasinya, makanya dia memilihnya penelitiannya jenis penelitian deskriptif. Pendekatannya apa? Pendekatannya dengan cross sectional, gitu ya. Jadi pengambilan datanya dia mau melihat hubungan suatu variabel pada satu waktu tertentu. Gitu. Jadi satu waktu tidak mau melihat data yang terdahulu. Jadi dia melihat hubungannya itu pada waktu itu, pada saat dia penelitian itu. Tidak melihat fenomena di belakang atau sebelumnya. Ya. Nah, ini rancangan penelitian. Kemudian yang kedua, nanti yang perlu dituliskan di bab 3 ada terkait variabel penelitian. Ya kan teman-teman sudah dijelaskan ya di kuliah teori. Jadi ada sebenarnya 3 jenis variabel. Ada variabel bebas atau variabel independen. Kemudian ada variabel terikat atau variabel dependen. Kemudian ada variabel terikat atau variabel dependen. Dan yang ketiga ada variabel pengganggu, gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memberikan sedikit teori dulu ya di bab 3 ya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan variabel bebas atau variabel independen? Variabel bebas, kalau di sini dia ngambilnya dari Sugiono 2016 ya. Nah, dia tuliskan di sini teorinya, kemudian baru dia jelaskan pada variabel bebas ini apa variabel bebasnya dituliskan di sini. Jadi kalau pada contoh penelitian ini variabel bebasnya dia itu ngambil faktor ibu dan pola asuh. Nah, kemudian itu tadi variabel terikat atau variabel dependen. Di sini dia juga kemudian menuliskan definisinya ya dari Sugiono juga dari 2016. Kemudian baru dia jelaskan variabel terikatnya pada penelitiannya apa, yaitu kejadian stunting. Kemudian yang ketiga variabel pengganggu atau variabel kontrolnya. Nah, ini dijelaskan juga
Nah, ini merupakan variabel yang dibuat konstan sehingga nanti berpengaruh terhadap variabel independennya. Dan dia tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Ini menurut Sugiyono 2016. Nah, di sini ada beberapa faktor yang bisa mengganggu penelitiannya jika tidak jika tidak dikendalikan, gitu ya. Contohnya di sini yang mempengaruhinya adalah faktor ekonomi, jumlah anak, infeksi pada balita. Ini dia masukkan sebagai faktor variabel pengganggu. Ya, jadi di sini untuk variabel penelitian itu kalian menjelaskan hubungan antar variabelnya, gitu ya. Mana yang termasuk variabel bebas, mana yang termasuk variabel terikat, kemudian mana yang masuk sebagai variabel pengganggu. Nah, kemudian variabel namanya juga variabel pengganggu ya. Maka di sini harus dikendalikan supaya nanti hasilnya tidak bias. Nah, misalnya faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini dia itu nanti akan mempengaruhi kejadian stunting. Nah, jadi harus dikendalikan atau tidak. Nah, di sini peneliti tidak mengendalikan faktor ekonomi, misalnya kemiskinan, pendapatan, kesejahteraan. Dia tidak mengendalikan karena di sini sudah, jadi datanya sudah homogen. Artinya di sini pas kata ekonominya sudah sama. Jadi dia tidak perlu mengendalikan lagi faktor ini. Nah, kemudian untuk jumlah anak, di sini dia tidak mengendalikan faktor jumlah anak. Nah, karena alasannya sangat banyak itu variasinya gitu ya. Jadi dia tidak mengendalikan. Harusnya ini dikendalikan ya. Karena nanti jangan-jangan nanti dia stunting itu karena jumlah anaknya banyak gitu. Ada yang jumlahnya 1 tidak stunting, kemudian kalau anaknya banyak stunting, kan itu jadi bukan karena pola asuh atau faktor yang teliti, tapi karena jumlah anaknya yang menyebabkan stunting ya. Nah, ini harusnya dia mengendalikan itu. Kemudian di faktor ketiga ada faktor infeksi pada balita. Nah, di sini yang bisa menyebabkan stunting, di sini ada contohnya nih ya, PKTB, TBC ya, atau ISPA, atau juga diare. Gitu. Nah, di sini dia peneliti tidak dikendalikan juga faktor ini, karena agak sulit untuk memantau faktor infeksi. Nah, nanti sebisa mungkin kalau teman-teman membuat variabel pengganggu, bisa mungkin untuk mengendalikan faktor itu. Jadi memang variabel dependennya memang hasilnya itu memang murni karena variabel independennya gitu ya, bukan karena faktor yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yang harus dimasukkan juga di penelitian yaitu definisi operasional. Nah, teman-teman boleh menambahkan teori sedikit ya terkait definisi operasional di sini. Disebut definisi operasional itu apa sih sebenarnya? Nah, dia ngambilnya dari metode Atmojo. Teman-teman boleh ngambil referensi lain gitu ya. Ini contoh saja. Nah, ini contoh penulisannya ya, definisi operasional. Jadi di sini nanti untuk definisi operasional ini, kalian mendefinisikan sesungguhnya dari variabel penelitian. Nah, di definisi operasional ini merupakan penjelasan tentang variabel yang diteliti, cara memperoleh atau mengukurnya gitu ya, dan skala datanya juga disertakan. Nah, nanti bisa bentuknya definisi atau pengertian gitu yang secara objektif bisa diamati dan jelas untuk mengukur variabel penelitian. Nah, ini tadi kan judulnya hubungan hubungan faktor ibu dan pola asuh ya dalam kejadian stunting. Nah, di sini dia mendefinisikan operasional variabelnya, variabel bebasnya kan faktor ibu dan pola asuh ya. Nah, itu. Kemudian variabel dependennya ada kejadian stunting atau dekat ya. Nah, di sini dijabarkan satu-satu. Nah, misalnya di sini yang dimaksud menurut kalian faktor ibu itu apa sih? Definisikan di sini.
Kemudian cara mengukur dari faktor ibu itu dengan menggunakan apa, alat ukurnya apa, kemudian nanti hasil ukurnya dikategorikan menjadi apa, skala ukurnya apa untuk variabel ini. Nah, jadi dia ini faktor ibu tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagi. Dia membagi lagi faktor ibu itu ke dalam 5 poin ya. Dia mau melihat dari tingkat pendidikannya, kemudian dari status gizi, dari usia, dari tinggi badan, dan terakhir dari infeksi. Nah, ini kalau ada sub variabel lagi ya didefinisikan lagi satu-satu. Nah, ini dia mengukurnya untuk variabel faktor ibu ini dengan wawancara ya. Wawancara, kemudian alat ukurnya menggunakan kuesioner. Nanti hasil ukurnya untuk pendidikan nanti dia mengkategorikan menjadi pendidikan rendah, pendidikan tinggi. Nah, ada 2 ya, ada 2. Kemudian karena dia dibaginya 2, jadi masuknya ke nominal. Skala ukur kan ada nominal, ordinal, rasio ya. Nah, itu nanti silakan teman-teman bisa mengkategorikan skalanya sesuai dengan variabelnya masing-masing. Status gizi, nah status gizi dia cara ukurnya dengan menggunakan wawancara, kemudian dia alat ukurnya dengan menggunakan kuesioner. Nah, nanti setelah itu dia mengkategorikan untuk status gizi menjadi 2 juga menurut Kemenkes 2005. Skalanya juga nominal. Kemudian usia, caranya mendapatkan data dengan wawancara, kemudian kuesioner alatnya, kemudian dari usia ini akan dibagi menjadi 2 kategori, risiko tinggi dan tidak berisiko. Skalanya nominal. Untuk tinggi badan, ya dengan wawancara, kemudian alatnya kuesioner dibagi menjadi 2 juga. Gitu ya. Nah, seperti itu caranya. Kemudian variabel bebas yang lain terkait pola asuh, didefinisikan di sini, dia mendefinisikan pola asuh. Di sini merupakan cara orang tua berinteraksi dengan anak yang mengikuti proses pemeliharaan, perlindungan, pengajaran bagi anak. Nah, ini sebenarnya untuk definisi operasional karena bisa mendefinisikan variabel kalian dengan bahasa sendiri. Tapi tentunya dengan mengacu pada teori ya. Nah, untuk pola asuh dia menggunakan cara wawancara ya, dalam pengumpulan datanya. Kemudian alat ukurnya dengan kuesioner dan dibagi menjadi 2 juga, baik dan tidak baik. Nah, maka skala ukurnya dengan nominal. Oke, begitu. Kemudian variabel terikat juga didefinisikan di sini karena dia variabel terikatnya tentang stunting, kejadian stunting, maka dia mendefinisikan stunting itu apa sih, gitu ya. Nah, di sini merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Di sini dia memakai data sekunder, artinya dia menggunakan data rekam medik, dia ngambil data rekam medik dari laporan PSG Puskesmas Piungan. Dia membagi menjadi 2 ya, balita pendek atau balita sangat pendek. Nah, itu nanti untuk definisi operasional. Jadi lebih bagus dibuatnya tabel-tabel seperti ini gitu. Oke, baik. Selanjutnya untuk poin populasi dan sampel ya. Nah, di sini populasi merupakan kumpulan objek penelitian gitu ya. Dan di situ ada sampel. Jadi sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Gitu. Bagian kecil dari populasi yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu gitu ya. Kemudian sampel juga dihitung dengan menggunakan formulasi atau rumus yang sesuai. Sampel dipilih sesuai dengan metode penilaian sampel. Nah, di sini ketika menuliskan populasi dan sampel, satu populasi dulu ya. Populasi boleh nanti dikasih definisinya dulu menurut teori apa. Kemudian baru dijelaskan populasi kalian apa. Populasi dalam contoh penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak usia 24-59 bulan dengan stunting. Sebutkan jumlahnya berapa. Nah, sampelnya kan tadi bagian kecil dari populasi ya. Nah, di sini nanti untuk penentuannya tentunya lebih bagus menggunakan rumus. Nah, dia menggunakan rumus Login untuk menentukan sampelnya. Ini rumusnya, dapatlah 71 responden. Dari berapa tadi? 247 ya.
Ya, 247. Kemudian untuk mengantisipasi dropout bisa ditambah 10%. Gitu ya, 78 tambah 71, kemudian 10%-nya 78. Jadi 78. Nah, kemudian selain perhitungan sampel dan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive ini ya, sebutkan tekniknya. Kalau di sini menggunakan teknik purposive, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, kalau menggunakan purposive, nanti tentunya dia ada kriterianya, inklusi dan eksklusi. Nah, ini juga mungkin teman-teman sudah disinggung ya pada saat kuliah teori. Bedanya kriteria inklusi dan eksklusi itu apa sih? Nah, ini juga merupakan sering salah ya pada saat mahasiswa ini yang proposal, ujian proposal itu sering salah gitu, menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, jadi untuk kriteria inklusi itu merupakan kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Nah, kalau eksklusi, apakah kebalikannya? Bukan ya. Jadi eksklusi merupakan bagian dari kriteria inklusi yang tidak dapat diambil sebagai sampel penelitian. Nah, di sini contohnya ya, pada penelitian ini tadi, kriteria inklusi yang diteliti ada dia mengambil ibu yang memiliki balita stunting yang berentang usia 24-59 bulan. Kemudian bersedia menjadi responden. Nah, eksklusinya apa? Dia menentukan bahwa yang tidak bisa diambil dalam penelitian ini adalah misalnya menemukan ibu dengan balita stunting. Tadi kan kriterianya tadi inklusi kan ibu yang memiliki balita stunting ya rentang usia ini. Nah, kenapa dia dieksklusikan kalau ibu dengan balita stunting ini kan masuk kriteria inklusi nih. Tapi dia ketika penelitian tidak sedang berada di rumah atau pada saat penelitian balitanya terdeteksi tidak stunting. Nah, ini bisa menjadi eksklusi. Jadi eksklusi itu dia memenuhi inklusi, tapi dia harus dikeluarkan dari sampel karena alasan tertentu. Kalau ini tadi dia ibu, dia punya balita stunting usia segini, tapi dia ketika penelitian tidak berada di rumah, sehingga tidak bisa dijadikan sampel. Begitu kira-kira. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu etika penelitian. Di etika penelitian ini nanti teman-teman namanya etik ya. Jadi di sini sudut pandang atau ketentuan baik, buruk, benar, salah dalam kegiatan penelitian. Nah, di sini perlu diuraikan bagaimana peneliti memperoleh persetujuan dari calon responden dan persetujuan dari komisi etik penelitian. Nah, di sini kan kita tahu dulu waktu materi etika dan hukum mungkin ya, saya lupa nama mata kuliahnya apa, mungkin tentang etik legal mungkin ya. Nah, di sini kan ada beberapa prinsip etik ya. Nah, bisa disebutkan nanti, sebutkan juga sumbernya dari mana. Itu terserah kalian aja gitu ya. Yang penting ada sumbernya. Nah, di etik penelitian ada prinsip yang pertama respect for autonomy gitu ya. Contohnya di sini yang dimaksud respect for autonomy itu apa sih? Jadi boleh dikasih sedikit penjelasan. Nah, peneliti menjelaskan pada responden mengenai penelitian, selanjutnya responden memiliki kebebasan, boleh ikut atau tidak berpartisipasi dalam penelitian. Jadi tidak boleh dipaksa. Ya, otonomi. Kemudian ada prinsip privacy gitu ya. Privacy tapi ya kerahasiaan gitu ya. Jaminan kerahasiaan hasil penelitian. Nah, di sini bagaimana peneliti menjaga kerahasiaan hasil penelitiannya. Nah, jadi untuk contoh penelitian ini dia hanya disajikan dan dilaporkan pada pihak-pihak berwenang. Dan ini ada puskesmas dan UNISA saja gitu ya, terkait hasil kepentingan. Hasil penelitian maksudnya. Kemudian tanpa nama atau anonymity, confidentiality, tidak pakai apa ya, tanpa nama atau hanya inisial saja. Kemudian di sini bisa menggunakan kode ya untuk identitas responden. Ini justice itu apa? Dijelaskan gitu ya.
Kemudian dalam penelitian tersebut kalian itu menjaga aplikasi justice di penelitian kalian itu seperti apa. Kalau di penelitian ini, contoh ini, jadi di sini keadilannya itu diterapkan pada saat pemilihan sampel. Jadi semua bisa dipilih sebagai sampel gitu, tidak ada alasan atau pilih-pilih kasih gitu ya. Kemudian ada prinsip beneficence, normal efficiency ya, kebaikan dan tidak membuat cedera gitu atau kerugian. Nah, aplikasi di penelitian kalian seperti apa? Nah, peneliti tidak memberikan tindakan yang berbahaya pada responden. Nah, ini dijelaskan di sini. Nanti aplikasinya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan etik penelitian yang harus dituliskan di situ itu ya. Kemudian selanjutnya alat dan metode pengumpulan data. Jadi di bagian ini nanti kalian jelaskan tentang alat atau instrumen yang akan digunakan dan cara penyusunannya termasuk kisi-kisinya ya. Ada kisi-kisi, kemudian penilaiannya seperti apa gitu. Diuraikan bagaimana proses uji validitas, reliabilitasnya. Kalau menggunakan instrumen sebelumnya, perlu juga dicantumkan nilai validitas dan reliabilitas instrumen sebelumnya. Jadi harus jelas gitu nilainya, baru bisa dipakai. Uji validitasnya bisa dilakukan oleh expert atau ahli, minimal 2 orang gitu ya. Kemudian setelah itu ada prosedur pengumpulan data secara rinci dijelaskan gitu ya pada poin ini. Gitu. Kemudian pakai asisten penelitian atau tidak, kemudian dilakukan persamaan persepsi atau tidak, kemudian teknik cara peneliti untuk mendapatkan datanya seperti apa, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian juga harus ditampilkan. Nah ini contohnya ya, pada penelitian ini dia alat pengumpulan datanya dia jelaskan dulu yang disebut dengan alat pengumpulan data itu apa dari Erik Kunto. Kemudian dia baru paparkan alat pengumpulan datanya, dia menggunakan instrumen questionnaire. Questionnaire-nya, kemudian kisi-kisinya. Nah, ini ada kisi-kisinya ya. Faktor ibu ada kisi-kisinya. Kemudian pola asuh, ini variabel bebas juga ya. Tadi kan variabel bebasnya ada 2, ada faktor ibu dan pola asuh. Nah, pola asuh ini dia menggunakan questionnaire juga. Bentuknya ada favorable dan unfavorable. Kemudian dengan skala apa gitu ya. Kemudian setelah itu scoringnya seperti apa gitu ya. Di sini dari pola asuh itu akan dibagi menjadi apa kategorinya nih ya. Kalau dengan skala Likert gitu ada sangat sering, jarang, tidak pernah. Nah, harus jelas sering dinilai berapa, sangat sering dinilai berapa, jarang dinilai berapa, tidak pernah dinilai berapa gitu ya. Pernyataan negatif juga seperti itu. Kemudian, nah sumber instrumen pola asuh ini dari siapa disebutkan. Dia mengadopsi dari siapa, tahun berapa gitu. Kemudian, udah ya. Kemudian, variabel bebasnya, variabel berikutnya nggak dituliskan ya di sini. Harusnya ada satu lagi ini, instrumen faktor ibu, instrumen pola asuh, dan yang ketiga harusnya ada instrumen kejadian stunting. Itu juga harusnya ada di sini, kejadian stunting, dijelaskan. Kemudian metode pengumpulan data yang dijelaskan aja dari awal. Kalian mengumpulkan datanya mulai dari apa tahap-tahapannya. Ini ya, kalau dia ini menuliskan mendapatkan izin dulu penelitian dari Dinkes Bantul, terus dia ke puskesmas untuk meminta izin, dia dibantu oleh asisten penelitian siapa, berapa orang gitu ya. Kemudian tugasnya apa? Asisten penelitian juga dituliskan di metode pengumpulan data. Terus setelah itu dia melakukan apersepsi dengan asisten sebelum penelitian ya kan biar tahu ya tugasnya apa. Kemudian dia tahu gambaran penelitiannya ini akan seperti apa. Jadi asisten itu harus dijelaskan dulu dengan apersepsi. Terus setelah itu pengumpulan datanya dia mengunjungi posyandu gitu ya. Dan ada juga yang door to door atau ke rumah responden.
Kemudian setelah itu dicek ulang dia diukur ya berat badannya, tinggi badannya apakah masih masuk kategori stunting atau tidak. Dijelaskan. Kemudian setelah itu dia minta inform consent atau persetujuan responden bersedia atau tidak. Kemudian tanda tangan oleh responden. Setelah itu baru dia mulai untuk penelitian. Ini ya, mengisi kuesioner. Terus setelah mengisi kuesioner memberikan kompensasi atau apa ya, tanda terima kasih gitu ya. Berapa lama waktu pengisian kuesionernya juga dituliskan di bagian ini, apa nih, metode pengumpulan data. Setelah itu dikumpulkan peneliti dan asisten peneliti. Nah, jadi metode pengumpulan data ya dijelaskan dari awal ya. Alurnya dari sini ke sini, kemudian di sini melakukan apa, dengan siapa gitu ya, berapa lama. Setelah itu peneliti ngapain, setelah itu ngapain lagi. Nah, itu dijelaskan di sini secara runtut gitu, di metode pengumpulan data. Oke, kemudian selanjutnya ada uji validitas reliabilitas ya. Validitas reliabilitas nanti kalau menggunakan semua instrumennya harus diuji validitas reliabilitas ya. Kalau membuat baru, jadi harus diuji dulu di tempat yang berbeda dari lokasi penelitian tapi memiliki karakteristik yang sama dengan lokasi penelitian. Ini ya, jadi dia menjelaskan dulu nih secara teori validitas instrumen itu apa, kemudian di penelitian dia ini variabelnya ini gitu ya. Terus dia melakukan uji validitas karena di sini dia questionnaire dimodifikasi. Jadi kalau kalian memodifikasi suatu questionnaire yang sudah pernah digunakan sebelumnya, harus melakukan uji validitas instrumen atau alat penelitian. Gitu ya. Dikatakan valid. Nah, uji validitas dilakukan di mana, dengan berapa orang, kemudian hasil nilai uji validitasnya berapa di ini ya, di apa namanya, dituliskan di sini. Nah, dia melakukan uji validitas di pleret ya, Puskesmas Pleret yang memiliki keadaan geografis yang hampir mirip dengan PIM. Jadi dilakukan dengan 20 orang. Kemudian dikatakan valid jika terhitung lebih besar dari R tabel. Nah, dengan alfanya 0,5. Baru dikatakan valid. Jika R hitung kurang R tabel, maka dikatakan tidak valid. Ya. Nah, dia uji coba untuk kuesioner tadi ya, pola asuh ya, dilakukan pada 20 responden. Kemudian hasilnya ternyata dapatnya berapa? 0,444. Karena 0,444 itu lebih dari R tabel, lebih besar dari R tabel. Nah, jadi dikatakan valid. Uji validitasnya menggunakan apa juga dijelaskan di bagian ini. Analisis validitasnya menggunakan apa. Oke, kalau tidak valid, diapakan kuesionernya, di drop out ya, di delete gitu ya. Nah, ini kisi-kisi setelah dilakukan uji validitas. Berubah karena ada yang di drop out dengan nomor pernyataan sini, ada di drop out berapa nih, drop out dari 46 jadi 35. Ada 11 yang tidak valid gitu ya. Kemudian ini kan validitas, kemudian reliabilitas ya. Reliabilitas, dikatakan reliabilitas itu apa? Layak digunakan gitu ya. Apakah konten yang digunakan ini tepat, akurat, atau konsisten gitu ya. Sama dia menggunakan ujinya apa, dituliskan di sini. Kemudian nah ini ya, R-nya berapa nanti, hasil R-nya berapa. Dia didapatkan, dia skor R-nya, reliabilitasnya 0,915. 0,915 itu berarti di antara rentang mana nih ya. Nah, berarti dia reliabilitasnya sangat tinggi, bagus berarti. Nih, 0,915. Oke, jadi dituliskan di sini ya, menggunakan apa analisisnya, kemudian hasilnya
nilainya berapa. Ini standarnya juga dicantumkan, standar koefisien reliabilitasnya. Setelah itu tahap-tahap pengolahan data ya. Ada editing, coding, kemudian ada entry, pembersihan, cleaning. Nah di sini nanti editing itu apa? Kemudian coding itu apa sih? Gitu ya. Dikode, kasih kode-kode gitu ya. Kemudian ini per variabel dikasih kode, kemudian di entry ke komputer gitu ya, dalam bentuk kode-kode. Setelah itu baru pengecekan kembali atau cleaning. Data-data yang tidak lengkap atau misalnya ada salah kode bisa di-clearkan lagi gitu ya, cek kembali sebelum dimasukkan ke SPSS. Kemudian ada analisis data. Analisis datanya menggunakan apa? Kalau di sini karena penelitiannya korelasi ya, hubungan. Jadi di sini ada analisis data univariat dan ada di sini menggunakan analisis bivariat. Analisis univariatnya apa? Di sini untuk mendeskripsikan karakteristik setiap variabelnya gitu ya. Nah, di sini univariatnya menggunakan apa? Kayaknya distribusi frekuensi ya ini. Distribusi frekuensi. Menggunakan variabel distribusi frekuensi. Analisis distribusi frekuensi maksud saya. Kemudian analisis bivariatnya menggunakan apa? Di sini bivariat itu mau melihat korelasi atau hubungan ya. Nah, di sini dia menjelaskan kalau bivariatnya menggunakan chi-square. Untuk penentuannya saya yakin teman-teman sudah diajarkan ya terkait analisis data. Untuk pemilihan analisis data disesuaikan dengan desain penelitian, tujuan penelitian juga. Ini dia menggunakan chi-square karena dia skalanya tadi nominal ya, nominal. Kemudian setelah itu hasil analisis datanya nanti disertakan nilainya ya. Kemudian selain itu di sini sertakan juga hubungan antar variabelnya. Dia selain mau melihat ada hubungan atau tidak, ada hubungan jika nilai P-nya ya. Ini udah dijelaskan belum ya? P-nya. Nah, ada hubungan atau tidak dinyatakan jika nilai P-nya kurang dari 0,05. Kemudian kalau lebih dari 0,5 berarti tidak ada hubungan, tidak ada korelasi antar variabel. Nah, kemudian dia ini juga mau melihat keeratan hubungannya tadi. Kalau berhubungan bisa dilihat lebih dalam lagi, yaitu untuk melihat keeratan hubungannya gitu ya. Sangat rendah, sedang, kuat, sangat kuat. Kalau tidak berhubungan ya berarti tidak bisa dinilai ini. Nanti ada nilainya. Begitu. Kemudian terakhir di jalannya penelitian ya. Di poin jalannya penelitian ini menjelaskan prosedur penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama terkait tahap perencanaan atau persiapan. Di sini jelaskan dalam perencanaan itu apa saja yang dilakukan, langkah-langkahnya. Boleh sebenarnya dalam bentuk deskripsi, boleh dalam bentuk poin-poin juga. Kalau ini dia menuliskannya secara deskripsi. Di perencanaan apa yang dilakukan, gitu, stupenya tanggal ini, di sini, gitu ya. Terus dia mengurus surat permohonan izin stupen, kemudian nunggu balasan surat, setelah itu dia menyiapkan wawancara, dan sebagainya. Jadi, tuliskan secara detail jalannya yang akan kalian lakukan pada jenis penelitian kalian. Sampai ke proposal, gitu ya. Proposal. Jadi batasnya nanti ujian proposal. Nah, itu masuk ke tahap perencanaan atau persiapan. Nah, tahap pelaksanaan ini dimulai dari setelah ujian proposal, gitu ya.
Setelah ujian proposal, mengurus ethical clearance di mana di Komisi Etik Unisal Yogyakarta, kemudian melakukan uji validitas eligibilitas, setelah itu dia mengurus izin penelitian dan sebagainya. Itu ya, jadi dijelaskan sampai pengumpulan datanya juga secara detail dijelaskan di bagian ini, di bagian apa tadi, tahap pelaksanaan ya. Kemudian setelah itu tahap akhir. Nah, nanti tahap pelaksanaan berarti dari batasnya dari seminar proposal sampai dengan pasca seminar proposal sampai dengan analisis data ya. Analisis data. Kemudian di tahap akhir ini penyusunan hasil penelitian. Nah, ini baru dituliskan di sini di tahap. Itu kira-kira untuk bab 3 sudah selesai ya. Cukup banyak karena memang inti dari sebuah penelitian itu ada di bab 3 gitu. Kalau nggak matang bab 3-nya bingung nanti untuk pelaksanaan penelitian. Itu kira-kira dari saya. Mungkin dari teman-teman ada diskusi atau pertanyaan, silahkan nanti bisa diajukan ya setelah ini ya. Jadi saya kira itu, terima kasih untuk perhatiannya. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Kita lanjut untuk bagian sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.